Kita bersyukur karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Kita siapkan hati kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, Imamat pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang bermamah biak atau dari yang berkuku belah, unta karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung, janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung raja wali, ering janggut dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung dendang air dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya, belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar
menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki 4 adalah kejijikan bagi kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita bacakan, yang menjadi tema renungan kita hari ini. Apa saja makanan yang boleh kita makan? Apa saja makanan yang boleh kita makan? Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di ayat 11 ini sangat jelas sekali apa aja makanan yang boleh dimakan oleh orang-orang yang telah ditentukan oleh Tuhan, umat Tuhan. Apa aja makanan dari binatang yang boleh dimakan. Kalau di ayat 11 ini sangat jelas ada makanan yang haram, makanan yang najis yang tidak boleh dimakan, dan ada makanan yang tidak haram yang boleh dimakan oleh umat Tuhan. Ada tadi binatang yang bermamah biak dan berkuku belah. Nah, kalau salah satu dari binatang ini contohnya dia bermamah biak tapi tidak berkuku belah, ini tidak boleh dimakan. Demikian sebaliknya, dia berkuku belah dan tidak memamah biak, itu juga tidak boleh dimakan. Nah, selanjutnya ikan yang bersisip dan bersirip ini boleh dimakan. Tapi kalau salah satunya tidak ada, contohnya dia bersirip tapi dia tidak bersisip, ini juga tidak boleh dimakan. Firman Tuhan katakan ini adalah kejijikan. Nah, selanjutnya ada tadi burung-burung yang ada bagian-bagiannya boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Dan selanjutnya lagi ada binatang unggas yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam perjanjian lama sangat banyak binatang yang tidak boleh dimakan dan itu dijijikkan oleh umat Tuhan karena itu adalah perintah Tuhan. Dan kalau mereka melanggarnya, mereka dianggap berdosa. Jangankan dimakan, tersentuh dengan binatang itu, tersentuh dengan bangkainya, mereka sudah dianggap najis dan mereka harus membawa korban kepada Tuhan lagi untuk mereka mendapatkan kekudusan dan kembali bisa dianggap umat yang kudus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sangat dan terlalu banyak makanan yang tidak boleh dimakan. Kalau dibanding-bandingkan, mungkin lebih banyak binatang yang dianggap haram daripada binatang yang tidak haram bagi umat-umat Tuhan dalam zaman perjanjian lama. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah masih berlaku firman ini untuk kita? Apakah masih berlaku kalau kita memakan binatang-binatang yang telah ditentukan dalam perjanjian lama untuk tidak dimakan, sementara di zaman sekarang itu kita makan? Apakah kita dianggap orang-orang najis oleh Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yesus datang ke dalam dunia, Yesus berbicara bahwa Ia telah menggenapi hukum Taurat di dalam dirinya. Jadi tidak ada lagi yang namanya kenajisan dalam hal makanan dan minuman. Kalau boleh kita ingat perkataan Yesus dalam Markus pasal 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-19, ketika ahli-ahli Taurat datang kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu makan dengan tidak membasuh tangannya?" Ini tidak boleh. Yesus berkata, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang akan menajiskan seseorang, tetapi apa yang keluar dari mulut seseorang itu yang menajiskannya. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak mempersoalkan makanan apa yang dimakan orang atau bagaimana cara dia memakannya. Itu tidak masalah, tetapi apa yang keluar, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut seseorang itu yang menajiskannya. Juga di ayat lain berkata di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-5. Di sana dikatakan bahwa semua makanan yang diciptakan oleh Allah itu baik.
dan tidak ada yang haram. Jadi semua boleh dimakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam perjanjian Allah tetap masih relevan sampai sekarang ini. Tetapi hukum Taurat atau perjanjian lama telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi dalam perjanjian baru tidak ada sesuatu makanan lagi yang tidak boleh kita makan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar tentang Petrus saat dia berada di Yope, saat Allah menurunkan berbagai jenis binatang dari langit kepadanya, dia berkata, ini haram bagiku. Tetapi apa firman Tuhan? Apa yang telah dinyatakan oleh Allah tidak haram dan itu tetap halal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan takut memakan makanan apapun karena hati nuraninya, atau karena mungkin melihat firman Tuhan dari perjanjian lama, ini tidak boleh, makanan ini tidak boleh. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita boleh tahu bahwa semua makanan binatang yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang haram, boleh dimakan apapun itu jenisnya, dan itu tidak dianggap berdosa. Kecuali Bapak Ibu, contohnya makanan yang kita makan itu menajiskan kita, contohnya minum anggur atau beberapa jenis makanan mungkin yang membuat kita itu jadi menolak kehendak Allah. Nah, itu jangan dimakan atau diminum Bapak Ibu. Contohnya minum anggur, itu masuk ke dalam mulut kita. Tetapi ada banyak orang ketika minum anggur dan akhirnya dia berkata-kata kotor dan dia melampiaskan amarahnya kepada keluarganya atau kepada orang lain. Nah, itu sesungguhnya yang harus dilarang, karena itu mengakibatkan dia melakukan dosa. Tetapi selama apapun yang kita makan dan tidak mengakibatkan kita berdosa dalam berkata-kata atau dalam hal apapun dalam melanggar perintah Tuhan, silahkan dimakan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Timotius 1 Timotius 4 ayat 1 dan ayatnya sampai ayat yang kelima berkata, semua makanan itu telah dikuduskan oleh firman Allah dan ucapan syukur. Nah, yang paling penting ketika kita makan segala sesuatunya atau apapun itu, tetap mengucap syukur kepada Allah karena Allah telah memberikannya kepada kita. Itu yang paling penting, bukan jenis makanannya, tapi bagaimana kita mengembalikan ucapan syukur kita kepada Allah lewat apa yang kita makan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya setiap waktu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.